Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Berikutnya, selawat beriring salam kepada Rasulullah, dan kita tahu salah satu misi beliau yang luar biasa adalah mengangkat derajat dan kesetaraan semua kelas kelompok sosial yang ada dalam masyarakat ya saat itu, termasuk juga perempuan. Dan tema kita pada hari ini merumuskan Islam moderat untuk Aceh, tapi persisnya atau khususnya itu terkait dengan keadilan gender seperti itu. Dan bersama kita sudah hadir para pakar yang selama ini berkecimpung ya melakukan penelitian terkait dengan isu-isu kesetaraan, isu keadilan gender dari ragam perspektif keilmuan. Prof. Is ini bagi saya tidak asing lagi. Beliau adalah sahabat, beliau adalah kolega, banyak cerita-cerita karena kami kebetulan sama-sama di Leiden University, dan tidak usah diceritakan di sini Prof. Is ya. Jadi salah satu yang sangat teringat bagi saya ketika Prof. Is dan Prof. Nur Haidi menikah di Belanda, kami adalah panitianya yang bertanggung jawab termasuk memastikan tempat yang sangat spesial untuk Prof. Is dan Prof. Haidi. Jadi itu yang sangat berkesan, dan tentu saja diskusi-diskusi panjang. Kemudian Prof. Is ini beliau adalah profesor guru besar ya dalam ilmu hukum keluarga dan pernah menerbitkan karya dari disertasinya di Belanda, University of Amsterdam Press. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, dan pastinya seperti saya katakan tadi, beliau sendiri dengan kepakarannya nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan substansi keilmuan dan juga bisa pengalaman ya, yang ujung-ujungnya kita berharap bahwa ada sebuah tawaran ketika kita berbicara moderasi di dalam beragama, karena spirit dari agama itu sendiri adalah sangat mulia ya, mencoba untuk memperkenalkan, menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan untuk semua, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, untuk semua golongan. Maka saya akan mempersilahkan Prof. Is dulu untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh juga dalam bentuk presentasi semacam monolog. Dipersilakan Prof. Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Saya merasa sangat tersanjung dan terhormat. Prof. Eka ini tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Eka sendiri, merupakan sahabat, kolega, dan saya salah satu pengagum daripada Prof. Eka yang sangat cerdas, luar biasa, dengan usia yang sangat muda mampu menjadi profesor. Dan saya tahu itu cerita Prof. Eka yang melewati satu tahap jenjang pendidikan, kalau tidak salah yaitu jenjang pendidikan aliyah atau sanawiyah gitu, loncat untuk menempuh pendidikan di Leiden S2, setelah S1 selesai dan katanya tidak melampaui atau mengikuti pembelajaran di satu tingkat, satu jenjang ya, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang selama ini Prof. Eka lakukan, dan saya tadi sudah katakan termasuk salah satu yang selalu mengikuti perkembangan Prof. Eka dan menyimak ya apa yang sudah dilakukan Prof. Eka. Ini adalah PowerPoint yang saya sudah siapkan. Nanti di dalam paparan ini ya, di tengah-tengah paparan ini mungkin Prof. Eka ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Jadi monggo saya mengikuti apa yang nanti Prof. Eka akan lakukan ya terkait dengan jalannya acara ini. Ketika saya dikontak oleh Prof. Eka dan Mas Sehat, sebenarnya saya seperti biasa selalu meragukan diri saya sendiri untuk terlibat dalam beberapa forum jika saya melihat bahwa tema topik-topiknya itu tidak terlalu spesifik pada isu-isu yang selama ini saya geluti ya. Tapi ketika kemudian saya konfirmasi dan Mas Sehat mengatakan bahwa ini akan relevan, karena saya mengatakan bahwa bidang keilmuan saya adalah hukum keluarga, dan saya khawatir bahwa apa yang saya miliki selama ini tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan di Labsa. Tapi Pak Ihsan mengatakan bahwa insya Allah ini bisa relevan. Akhirnya saya menerima, dan begitu juga Prof. Eka menyampaikan hal yang sama ya. Saya mempunyai beberapa slide. Yang pertama mungkin karena kita berbicara tentang
Islam moderat, tapi dikaitkan dengan perempuan, dan saya merupakan salah satu ahli di dalam, bukan ahli ya, yang selama ini maksudnya menggeluti bidang hukum keluarga, maka saya akan berbicara dengan merujuk pada isu-isu hukum keluarga yang kemudian saya kaitkan dengan secara spesifik pada isu-isu perempuan. Nah, di awal mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam fikih klasik terkait dengan perempuan yang saya anggap merupakan sebuah ketentuan yang moderat. Meskipun selama ini kita memandang bahwa fikih ini merupakan sebuah produk hukum yang konservatif, tapi kita sebenarnya bisa melihat bahwa banyak sekali pandangan-pandangan ulama yang moderat. Jadi kita menganggap mereka konservatif atau pandangan itu konservatif karena kita memandangnya dalam perspektif sekarang atau dalam masa sekarang. Mungkin pada masanya pandangan yang mereka kemukakan ini sebenarnya merupakan pandangan yang sangat progresif, dan ada beberapa yang memang menurut saya masih sangat relevan untuk kemudian kita jadikan sebagai rujukan bagaimana kita meningkatkan status hukum perempuan kaitannya dengan yang akan kawan-kawan lakukan ini, yaitu untuk mengarahkan Islam moderat di Aceh. Nah, kemudian saya akan masuk kepada bahasan terkait dengan praktek-praktek hukum keluarga Islam di Indonesia dan di beberapa negara Muslim, untuk kemudian juga memperlihatkan bagaimana sebenarnya praktek ini dalam beberapa extent itu mengarah kepada sebuah upaya perlindungan terhadap perempuan yang sangat luar biasa. Dan kemudian di ujung saya akan mencoba memberikan poin-poin sebagai refleksi apa yang kita bisa ambil, apa yang akan kita bisa pertimbangkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk kawan-kawan nanti mengkampanyekan Islam moderat, terutama kaitannya dengan isu perempuan di dalam keluarga atau kaitannya dengan isu-isu hukum keluarga. Nah, pertama saya akan menyampaikan bahwa kalau kita berbicara perempuan dan Islam, kita pertama berbicara Islam. Islam kalau kita lihat mempunyai berbagai aspek, dan salah satu aspek yang paling penting adalah aspek hukum. Nah, ketika kita berbicara aspek hukum, maka kita berbicara beberapa bidang hukum Islam. Ya, tentu kita berbicara bidang hukum ibadah, kemudian muamalah, yang dalam hal ini muamalah secara umum, kemudian secara khusus yaitu bidang keluarga, dan kemudian kita berbicara jinayah. Nah, semua ini sebenarnya mengatur terkait dengan hubungan pertama manusia dengan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan manusia, kemudian yang ketiga hubungan manusia dengan, mungkin kalau saya katakan pemerintah, artinya ini merupakan public area nanti yang mungkin Mas Daniel akan sampaikan. Tetapi semua bidang ini ketika diatur oleh Islam menurut saya memberikan sebuah prinsip atau ide kesetaraan gender, ya, artinya perempuan dan laki-laki didudukan secara sama dalam bidang ibadah. Sebenarnya kedudukan perempuan sama, tapi karena memang ada karakteristik fisik perempuan yang berbeda dengan laki-laki, maka kita kemudian menemukan perbedaan kewajiban perempuan dalam ibadah. Tetapi itu karena memang perbedaan fisik yang memang terlihat, yang merupakan sebuah kodrat yang tidak bisa dilawan. Nah, kaitannya dengan muamalah, sebenarnya juga kita mempunyai pemahaman bahwa muamalah juga bidang hukum muamalah memberikan kesetaraan pada perempuan. Tetapi memang dalam bidang ini ada beberapa kemudian ketentuan hukum yang kemudian bisa saja dianggap tidak relevan pada masa-masa tertentu, yang kemudian menimbulkan perdebatan, kritik dan diskusi di kalangan para ulama, scholars, untuk kemudian melakukan perubahan terhadap ketentuan hukum ini, terutama kaitannya dengan keluarga. Nah, kemudian jinayah ya sama, menurut saya juga memberikan kesetaraan. Kita lihat di dalam Al-Quran bahwa tidak ada misalnya kaitannya dengan nanti yang Mas Daniel sebutkan, pezina, ya kalau saya boleh berbicara itu, dan pezina laki-laki dan perempuan diberi hukuman yang sama, tidak ada masalah laki-laki sekian, perempuan sekian. Jadi semuanya memberikan kesetaraan kepada perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kemudian kita berbicara perempuan secara lebih spesifik, maka kita kemudian harus melihat bagaimana hukum Islam ini, dalam hal ini kalau saya berbicara hukum Islam, mungkin saya lebih tepat merujuk kepada fikih, yaitu pandangan para ulama, tidak kepada syariat yang merupakan sebuah ketentuan yang sangat global, yang menurut saya sangat substansial. Tapi kalau fikih lebih pada pandangan yang kemudian bisa bergerak dan mengalami perubahan. Nah, kalau kita berbicara perempuan dan bagaimana perempuan dipandang oleh hukum Islam atau diletakkan oleh hukum Islam, kita berbicara perempuan dalam beberapa status. Perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai anak. Jadi ini
meskipun ada dalam beberapa hal perbedaan, tetapi memang secara umum perempuan secara umum ya, kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, beberapa pandangan para ulama, jika kita tidak melihatnya secara komprehensif dan tidak melakukan penafsiran yang luas, maka memang perempuan ini dianggap sebagai kelompok manusia yang memang didudukan berbeda dari laki-laki dan dianggap subordinat terhadap laki-laki. Ya, tapi mungkin kita perlu melakukan kajian terhadap apa yang kita pahami selama ini. Nah, saya masuk kepada bahasan tentang isu-isu hukum keluarga dan saya akan mengambil beberapa contoh bagaimana perempuan ini diberi status hukum yang menurut saya oleh para ulama dalam status hukum yang sangat moderat ya. Artinya para ulama memberikan pandangan-pandangan hukum yang moderat terkait dengan perempuan. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin selama ini kita tidak mengetahuinya secara luas ya. Ketika saya mengampu mata kuliah hukum keluarga kontemporer atau isu-isu hukum keluarga kontemporer atau perbandingan hukum keluarga di dunia muslim dan beberapa mata kuliah yang berpandangan ini, saya selalu menanyakan bahkan kepada kawan-kawan mahasiswa S2 ya, apakah mereka mengetahui tentang beberapa pandangan yang menurut saya sangat moderat atau progresif di kalangan para ulama. Nah, mereka selalu menyebutkan dan tidak memahami ya, menyebutkan bahwa mereka tidak memahami apa yang akan saya sampaikan ini. Pertama mungkin saya mengambil satu kasus terkait dengan paternity atau pandangan para ulama terkait dengan kenasaban. Kalau kita berbicara nasab, dalam ini saya berbicara tentang hubungan antara anak dengan bapak ya, bukan dengan orang tua secara umum. Karena kalau maternity sudah jelas bahwa anak mempunyai hubungan dengan ibu, tetapi dengan bapak ada perdebatan dan ada diskusi yang mendalam di kalangan para ulama. Nah, saya menemukan bahwa kaitannya dengan kenasaban atau paternity ya, anak dengan orang tua di dalam buku-buku fikih klasik, misalnya di dalam buku Imam Malik ya, saya sering menyampaikan ini di dalam beberapa forum sebenarnya. Dalam buku Al-Muwatta disebutkan bahwa ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh para ulama, baik dalam masa sahabat ya, ketika Umar misalnya nanti saya akan sampaikan menyelesaikan satu kasus yang melibatkan perempuan dan anak, dan kemudian Rasulullah itu sendiri itu saya memahami atau melihat membaca bahwa ada tawaran-tawaran hukum yang sangat progresif di kalangan mereka yang diungkapkan di dalam buku fikih Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, pertama terkait dengan konsep al-walad lil firash yang digunakan oleh para ulama kemudian dan dibahas di dalam beberapa buku ya untuk memberikan status hukum pada anak. Nah, saya mungkin berbicara anak, tapi sesungguhnya ini sangat terkait dengan status hukum si perempuan itu sebagai ibu, di mana ketika kita berbicara konsep ini, ibu diberikan perlindungan yang luar biasa oleh Nabi Muhammad dalam hal ini. Jadi konsep al-wala lil firash ini meskipun memang belakangan ini kadang salah dipahami, ini menawarkan sebuah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di mana ketika itu ada satu kasus yang melibatkan seorang ibu yang melahirkan anak, yang anaknya ini kemudian diperdebatkan kesahannya gitu atau paternity-nya. Nah, perdebatan ini terjadi di antara dua laki-laki, yaitu yang pertama laki-laki yang mengaku bahwa anak yang dilahirkan oleh si wanita itu adalah merupakan anak dari kakaknya, di mana kakaknya mengaku bahwa si kakaknya ini telah melakukan hubungan seksual dengan si wanita tersebut. Sementara kemudian ada satu lagi seorang laki-laki yang mengaku bahwa itu adalah adiknya karena dia lahir dari seorang ibu yang merupakan istri daripada ayahnya yang memang mempunyai hubungan kepemilikan atau dalam hal ini hubungan perkawinan. Nah, ditanyakan pada Nabi Muhammad, mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad menanyakan ini anak ini milik siapa, dan Nabi Muhammad mengatakan al-walad lil firash. Meskipun di situ disebutkan bahwa wajah daripada bayi ini cenderung mirip kepada seorang laki-laki yang mengaku bahwa itu adalah adik daripada laki-laki yang melakukan hubungan seksual tidak sah dengan si wanita tersebut. Nah, dengan konsep al-walad lil firash ini Rasulullah memberikan perlindungan yang sangat baik kepada perempuan, di mana perempuan dalam hal ini dilindungi dan kemudian menjadi mempunyai hak-haknya daripada si suaminya kaitannya dengan nafkah pada anaknya, dan anaknya juga terlindungi karena dia terlepas dari klaim waladu zina. Nah, ini merupakan konsep yang luar biasa yang
mungkin bisa diterapkan meskipun tidak relevan lagi pada masa sekarang, tapi nanti idenya merupakan sebuah ide yang luar biasa untuk kemudian kita gunakan untuk mengarahkan pada hukum Islam yang moderat. Kemudian konsep rokid ya, satu lagi saya akan sampaikan. Konsep rokid juga ditawarkan oleh Umar ketika ada satu orang wanita yang melahirkan anak setelah pernikahan dengan suaminya 4 bulan saja, 4 bulan lebih. Nah, si suami ini, si laki-laki yang menikahi si perempuan yang melahirkan ini tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya karena mereka baru menikah 4 bulan setengah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Umar, ini seperti apa? Anak ini bukan merupakan anak saya. Dan Umar tidak memutuskan langsung kasus tersebut, tapi Umar da'a niswatan. Jadi dia mengundang beberapa wanita yang menurut Umar memahami terkait dengan kehamilan. Dan qalat ihdahunna, salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan memberitahu kepadamu ya Umar bahwa wanita ini sebenarnya sudah mengandung sejak lama ketika dia masih menikah dengan laki-laki yang sebelumnya, karena ternyata memang wanita ini pernah menikah dengan laki-laki sebelumnya dan si laki-laki yang pertama ini meninggal dunia, dan setelah dia beriddah lalu menikah dengan si laki-laki yang kedua ini, dan meninggal dunianya ternyata sudah 2 tahun yang lalu. Memang dia kemudian tidak menikah secara langsung setelah iddah selesai. Nah, ketika Umar mendengar pandangan dari salah satu wanita yang dipanggilnya ini bahwa anak ini sudah ada di dalam rahim si ibu ketika si ibu ini masih menikah dengan laki-laki yang pertama, Umar kemudian meminta si wanita ini diceraikan oleh si laki-laki yang kedua, dan kemudian Umar menisbahkan atau menasabkan si anak ini kepada laki-laki yang pertama dari suami yang melahirkan ini. Dan ini juga memberikan perlindungan kepada si wanita, tidak dianggap melakukan perzinahan, dan kemudian dia melindungi juga anak yang dilahirkan oleh si wanita ini. Nah, ini merupakan konsep yang ditawarkan, dan saya menyebutnya sebagai konsep rokid karena di dalam fikih ini disebutkan rokoda asobi ya, si anak laki-laki ini tertidur lama di dalam perut si ibu ketika kesedihan menimpa pada si ibu tersebut. Tetapi kemudian anak ini tumbuh kembali ketika ibu sudah menikah dengan laki-laki lain, di mana dia sudah mulai berbahagia. Nah, saya mengatakan ini nanti kemudian kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga. Bukan berarti kemudian konsep ini diterapkan pada masa sekarang karena mungkin tidak lagi relevan. Nah, ada beberapa pandangan para ulama yang menurut saya sangat progresif kaitannya dengan isu-isu lain, misalnya kawin hamil yang mungkin saya tidak perlu jelaskan di sini karena saya khawatir saya tidak punya waktu yang cukup. Kemudian ini juga ada isu hak dan kewajiban, nafkah untuk perempuan, hak upah atas susuan dan atas tugas-tugas lain. Para ulama dengan sangat baik mengungkapkan bahwa perempuan ini mempunyai hak atas upah yang dibebankan kepada laki-laki ketika dia melakukan beberapa kegiatan di dalam keluarga, meskipun memang di dalam prakteknya mungkin bisa saja dialihkan kepada sesuatu yang lain. Dan ini juga kemudian yang menimbulkan konsep harta bersama di Indonesia, misalnya pandangan ulama lokal Muhammad Ashar An-Banjari yang mengkaitkan terkait dengan kewajiban laki-laki untuk memberikan upah kepada wanita yang kemudian tidak bisa ditunaikan, kemudian akan menimbulkan sebuah institusi atau lembaga yang disebut dengan lembaga harta bersama atau dalam bahasa Banjar harta papan tangan, yang kemudian juga itu sangat relevan dengan apa yang kita miliki di Jawa dan beberapa tempat yang lain. Nah, ini saya pikir merupakan sebuah konsep juga yang sangat baik untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Nah, ini merupakan beberapa pandangan tadi yang saya sebutkan dalam fikih klasik, di dalam beberapa pandangan para ulama di Indonesia, dan kemudian apakah semua yang tadi saya sebutkan ini relevan dengan kondisi sekarang? Dalam beberapa hal mungkin substansi atau soul-nya atau itu sangat relevan, tetapi mungkin kita tidak bisa lagi kemudian mengambil itu semua menjadi sebagai sebuah ketentuan hukum yang diterapkan pada masa sekarang ini. Karena itu memang negara-negara Muslim melakukan upaya pembaharuan untuk menyelaraskan ketentuan hukum ini dengan isu-isu yang baru yang semakin berkembang. Maka ada yang disebut dengan tren kodifikasi hukum, dan ini juga sangat beriringan dengan konsep nation state dan juga beriringan dengan upaya modernisasi yang digelorakan oleh negara modern, di mana kita tidak lagi merujuk pada buku-buku fikih,
tetapi buku-buku itu menjadi sumber, tapi kemudian kita menjadikan pandangan para ulama dalam buku itu sebagai sumber yang dimasukkan, diinkorporasi di dalam undang-undang yang mengikuti mengikuti format modern, yaitu dalam bahasa yang nasional, kemudian mengakomodir beberapa kepentingan masyarakat, termasuk mengakomodir pemenuhan tuntutan mengakomodir tuntutan wanita yang kawan-kawan sebenarnya sudah memahami dengan baik tentang latar belakang atau alasan adanya kodifikasi hukum ya, yang sebenarnya saya juga gambarkan di sini. Prof. Ais, kalau boleh tanya sedikit kan, karena tadi ada disebutkan tentang sosok ulama lokal Arsyad Al-Banjari ya dalam hal ini, kemudian ada konsep harta bersama. Nah, konsep harta bersama ini kan sangat unik ya, mungkin spesifik ya, artinya tidak semua masyarakat muslim memiliki konsep harta bersama, dan ketika itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh seorang ulama lokal. Nah, apakah ada sebuah konteks lokal yang terjadi yang kemudian menginspirasi sang ulama tersebut ya, sehingga ini kan menunjukkan ada sebuah istilahnya ya, pembagian harta yang akan sangat berharga ya bagi perempuan dalam kasus-kasus perceraian misalnya. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kembali kepada bagaimana kita mencoba mengeksplorasi dari fikih klasik ya, bahwa pembagian kerja-kerja domestik dan publik itu kan tidak sesaklek yang selama ini seolah-olah menjadi tradisi dan budaya, karena sebenarnya di dalam fikih itu kan perempuan diapresiasi atas segala apapun yang, artinya gini, seorang suami itu memilih untuk menikahi perempuan bukan karena ada orang yang akan mengerjakan kerja-kerja domestik, tapi memilih perempuan untuk menjadi teman diskusi, untuk berbicara dan sebagainya kan. Nah, bagaimana penekanan hal ini di dalam konteks fikih klasik atau pemikiran-pemikiran ulama? Kalau bisa dieksplor lebih jauh mungkin oleh Prof. Ais, silahkan. Ya, terima kasih. Pertama terkait dengan harta bersama. Harta bersama ini merupakan sebuah lembaga yang ditawarkan secara umum oleh masyarakat di Indonesia ya. Kita kalau merujuk kepada Jawa misalnya mempunyai juga konsep harta gono gini ya, konsep harta gono gini. Kalau kita baca buku Pak Yahya Harahap sangat jelas ya bahwa ini dilatari oleh sebuah kondisi di mana perempuan di Jawa, di Solo terutama, ini mempunyai pekerjaan yang luar biasa yang berbeda dengan masyarakat Muslim pada zaman sebelumnya atau masyarakat Muslim di negara-negara lain ya, di Arab dan negara-negara Muslim lain. Jadi dengan tugas wanita atau pekerjaan wanita di Solo, Yahya Rahab di dalam bukunya menyebutkan bahwa tidak lagi relevan jika kemudian harta yang dimiliki oleh pasangan ini merupakan milik si suami saja. Karena ketika terjadi perceraian, kalau itu tidak kemudian dianggap sebagai harta bersama yang kemudian tidak dibagi, maka ini akan merugikan perempuan. Begitu juga di Sunda ada yang disebut dengan spikul segendong atau spikul segendong. Kemudian di Aceh juga saya pikir ada yang disebut dengan harta saharukat ya, harta bersama. Di dalam buku Bapak Elyasa ya, Abu Bakar, saya pikir sangat baik dijelaskan terkait dengan harta saharukat ini. Jadi memang konsep harta bersama yang kemudian diakomodir ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam ini didasarkan kepada local values, nilai-nilai lokal. Yang tadi jika Prof. Eka menyebutkan mungkin tidak sama, tetapi kalau saya melihat memang secara umum masyarakat di Indonesia itu mempunyai konsep lokal yang sama terkait dengan harta bersama, meskipun mungkin dalam penerapannya berbeda. Nah, meskipun demikian memang setelah itu diinkorporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, beberapa laki-laki justru mempertanyakan terkait dengan kesetaraan gender ini. Nah, ada satu orang yang bertanya kepada saya, bukankah konsep harta bersama ketika masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dilatari oleh sebuah kondisi di mana laki-laki bekerja, kemudian perempuan tidak bekerja, gitu. Ada yang mengatakan begitu. Perempuan tidak bekerja di luar rumah, tapi bekerja di dalam rumah. Meskipun mereka bekerja di dalam rumah, tetapi mereka sebenarnya melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang itu merupakan kontrak di antara perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan di rumah melakukan pekerjaan domestik, laki-laki di luar rumah. Nah, jika harta bersama tidak ditawarkan, maka
bisa saja apa yang dihasilkan oleh laki-laki kemudian tidak di-share dengan perempuan ketika perceraian terjadi. Nah, bagaimana konsep harta bersama ini yang mungkin relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Eka. Bagaimana konsep harta bersama yang sudah masuk di dalam undang-undang ini itu kalau dikaitkan dengan konteks sekarang di mana perempuan itu bekerja gitu kan. Kalau perempuan bekerja dan apalagi ketika perempuan bekerja dan pulang ke rumah kemudian harus melakukan juga pekerjaan domestik, malah konsep harta bersama ini tidak lagi relevan. Tapi mungkin itu merupakan kegalauan dari laki-laki yang sangat sensitif to gender issues. Tapi dalam hal ini ternyata para hakim ya di dalam praktek di pengadilan mereka juga mempertimbangkan terkait dengan pekerjaan perempuan. Sehingga ketika perempuan kemudian bekerja ada konflik harta bersama, maka yang dilakukan oleh para hakim tidak lagi membagi setengah-setengah untuk perempuan dan laki-laki, tapi memberikan bagian yang lebih kepada perempuan. Jadi mungkin tidak dalam konteks sekarang ini mungkin tidak relevan karena para perempuan bekerja. Soalnya Prof. Eka kan bekerja juga, saya bekerja gitu. Kalau jadi harta bersama malah nanti jangan-jangan uang kita lebih banyak daripada uang suami kita misalnya. Jadi malah tidak relevan. Tetapi itu kemudian bisa diselesaikan lewat ijtihad para hakim di pengadilan agama melalui ijtihad terapan. Saya tidak tahu apakah saya menjawab pertanyaan Prof. Eka. Kemudian terkait dengan yang kedua pernikahan, ya saya sangat setuju ada sebuah video yang yang disebar dulu ya, yang memberikan pesan bahwa jika Anda mau menikah tapi untuk mengalihkan pekerjaan Anda kepada pasangan Anda, jangan menikah gitu kan. Karena pernikahan itu bukan untuk mengalihkan pekerjaan kita kepada pasangan kita. Misalnya pekerjaan laki-laki yang selama ini dilakukan sendiri karena belum menikah, kemudian berharap kemudian setelah menikah itu dikerjakan oleh perempuan. Nah, memang bukan itu, tetapi memang ada sebuah prinsip yang memang menurut saya prinsip yang memang harus ada ya Prof. Eka. Soalnya kalau tidak, memang itu akan tidak menentu mungkin nanti di dalam perjalanan kehidupan keluarga. Tapi prinsip ini bukan merupakan prinsip yang harus selalu dilakukan. Misalnya ada prinsip bahwa saya mungkin dianggap nanti tidak sensitif gender ya, tapi maksud saya ketika kemudian ada ketentuan bahwa laki-laki mencari nafkah, perempuan mungkin tidak dipandang wajib untuk mencari nafkah, bukan berarti kemudian perempuan tidak boleh mencari nafkah menurut saya. Perempuan ketika kemudian dia mempunyai memang kesempatan untuk mencari nafkah, ya perempuan mencari nafkah gitu. Dan kemudian ketika perempuan mencari nafkah, laki-laki tidak, bukan berarti kemudian dia bisa menceraikan suaminya karena suaminya tidak mampu memenuhi kewajibannya mencari nafkah. Nah, karena makanya itu harus ada keseimbangan dan harus ada partnership yang baik di antara perempuan dan laki-laki. Maksud saya ketika kemudian dikatakan bahwa seorang perempuan boleh menggugat cerai karena si laki-laki gagal mencari nafkah atau memberikan nafkah, bukan berarti kemudian itu merupakan sebuah ketentuan yang harus diterapkan. Jika kemudian dia memang mencari nafkah dan rela kemudian berbagi dengan suaminya, saya pikir tidak ada masalah gitu. Mungkin itu ya, sebenarnya bisa lebih panjang lagi ya, tapi maksud saya harus ada memang sebuah prinsip yang diterapkan, karena kalau tidak mungkin akan tidak menjadi menentu perjalanan dalam keluarga. Meskipun prinsip ini menurut saya tidak harus kemudian selalu ditekankan bahwa perempuan dan laki-laki harus berbagi, memang harus mengambil semua pekerjaan bersama-sama, mengasuh anak, memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan sebagainya harus dilakukan secara bersama. Mungkin itu Prof. Eka. Nanti saya akan sampai juga pada Oke. Dilanjutkan aja Prof. Is. Nanti saya explore lebih lanjut. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini terkait dengan harta bersama ya. Saya berbicara terkait dengan ketentuan di beberapa negara dan Indonesia tentunya. Jadi saya berbicara tentang harta bersama. Nah, harta bersama ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan itu dilatari oleh apa yang tadi saya sampaikan, ada legal value, nilai-nilai lokal yang diakomodir dalam undang-undang menjadi sebuah ketentuan hukum Islam. Jadi ketika kemudian adat ini dijadikan sebagai hukum, maka dia menjadi hukum Islam itu sendiri. Nah,
di Indonesia bahwa tidak perlu ada perjanjian, harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri merupakan harta bersama. Nah ini berbeda dengan di beberapa negara Muslim lain termasuk di Jordan. Di Jordan tidak ada konsep harta bersama. Yang ada ya konsep harta terpisah, tetapi justru ketika mereka ingin mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh mereka dalam perkawinan ini bukan harta bersama, mereka harus membuat perjanjian perkawinan. Nah di Indonesia justru kebalikannya, karena by law harta yang diperoleh oleh suami dan istri merupakan harta bersama, maka tidak perlu perjanjian. Justru ketika mereka membuat perjanjian yang dibuat ini adalah justru untuk memisahkan harta yang diperoleh dalam perkawinan dan atau untuk menyatukan harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan ketika mereka belum melakukan pernikahan. Jadi perjanjian perkawinannya justru seperti itu, yang berbeda dengan beberapa negara lain. Dan ini yang saya katakan tadi merupakan sebuah ketentuan hukum yang basis local value. Kemudian terkait dengan perwalian ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan perwalian karena ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu kita pertimbangkan ya. Di Indonesia wali nikah ya, kalau saya berbicara perwalian sebenarnya kita bisa bicara wali nikah dan wali untuk hal-hal yang lain. Terkait dengan wali nikah, Indonesia mengatur bahwa perwalian merupakan salah satu rukun ya sampai sekarang. Maroko mengatur berbeda, sejak 2004 wali itu tidak lagi menjadi rukun pernikahan. Jadi tidak lagi menjadi rukun, tetapi di dalam praktek para wanita di Maroko tetap meminta walinya untuk menikahkan mereka. Gitu. Tetapi secara ketentuan sebenarnya mereka boleh menikah tanpa keberadaan wali. Nah, hal ini menurut saya sangat signifikan ketika kita berbicara tentang apa sih sebenarnya wali itu. Wali nikah itu apa? Karena kita mengetahui bahwa ketika orang tua atau wali nasab tidak memberikan izin kepada anak perempuannya untuk menikah dengan seseorang, dan alasan daripada tidak diberikan izinnya itu bukan alasan syar'i, tetapi alasan yang katakanlah dibuat-buat, maka si perempuan masih mempunyai hak untuk melakukan pernikahan dan dia berhak untuk mendapatkan wali hakim. Sehingga menurut saya ini menarik untuk kita kemudian kaji kembali signifikansi daripada perwalian nikah. Sebenarnya perwalian nikah ini untuk menunjukkan kerelaan dari orang tua atau untuk menunjukkan bahwa perempuan ini tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Sehingga ketika dia ingin melakukan pernikahan, wali nasabnya tidak setuju dengan rencana pernikahannya, lalu kemudian si perempuan itu masih bisa melakukan pernikahan dan mendapatkan wali hakim. Nah, wali hakim ini meskipun dalam beberapa kasus bisa saja pilih dari orang yang masih mempunyai hubungan dengan si perempuan, tetapi dalam kasus yang lain wali hakim ini bisa ditunjuk dari otoritas ulama atau dari otoritas negara, misalnya Penghulu dan otoritas yang lain. Nah, ini menarik. Dan ketika kita merujuk kepada Maroko, sebenarnya signifikansinya adalah ketika wali nasabnya ini melakukan penolakan terhadap rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh si wanita. Ketika misalnya seorang wanita Maroko ingin melakukan pernikahan, dia bisa saja melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Bahkan ketika walinya enggan, maka dia tetap bisa melangsungkan pernikahan. Tapi ketika walinya itu tidak enggan, ternyata mereka masih melibatkan walinya untuk menikahkan mereka. Nah, dalam hal ini kalau saya kaitkan dengan Indonesia, ketika wali masih menjadi rukun, ada banyak kasus di mana si perempuan datang ke pengadilan agama untuk meminta wali hakim karena orang tuanya odol. Dan keadolan ini beragam. Ini saya cuma ingin menyampaikan bagaimana ketentuan wali di Maroko yang sudah menempatkan perempuan pada posisi bahwa mereka bisa menjadi orang yang melakukan tindakan hukum sendiri tanpa melibatkan orang lain, dalam hal ini wali, yaitu bapak atau kakek dan beberapa wali nasab yang lain yang berurutan di belakangnya. Nah, kemudian usia pernikahan. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga relevan, tapi saya kaitkan dengan perempuan sebagai anak. Dalam hal ini kita memahami bahwa Indonesia mengatur usia minimum pernikahan setelah 2019 ini 19. Jadi sudah di atas usia anak. Sebelumnya perempuan ini diberi status hukum yang mungkin lebih rendah daripada laki-laki karena perempuan boleh melakukan pernikahan ketika usianya masih 16 tahun.
dan laki-laki boleh melakukan pernikahan ketika usianya sudah 19 tahun. Ada banyak pandangan terkait dengan ini, dan beberapa pandangan ini mengarah kepada bahwa perempuan ini sangat subordinat atas laki-laki, karena perempuan diberi usia yang lebih rendah daripada laki-laki dan perempuan itu dibedakan dari laki-laki, sehingga kemudian muncul upaya untuk menaikkan usia minimum pernikahan menjadi di atas 18 tahun, dan bahkan upaya itu juga bukan hanya menaikkan usia minimum si perempuan, tapi menyamakan usia minimumnya. Dan kemudian kita sekarang mempunyai 19 tahun. Dan memang kalau saya melihat negara-negara muslim lain, usia minimum perempuan dan laki-laki sekarang rata-rata di atas 18 setelah mereka melakukan ratifikasi terhadap CRC, Konvensi Hak Anak. Meskipun ada beberapa negara yang masih memberikan status hukum perempuan lebih rendah kaitannya dengan usia minimum pernikahan. Nah, yang menarik adalah ini menurut saya sangat relevan ya, terutama terkait dengan perubahan terkait dengan usia minimum pernikahan di Indonesia dan perempuan, bahwa Indonesia beserta negara-negara muslim lain memberikan ketentuan dispensasi. Nah, ini yang menarik. Kita Indonesia memberikan ketentuan dispensasi pernikahan. Jadi di satu sisi kita mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki boleh melakukan pernikahan ketika mereka mencapai usia minimum yaitu 19 sekarang, tapi kita masih menawarkan celah, yaitu mereka bisa melakukan pernikahan dengan memohon izin dari pengadilan agama melalui permohonan dispensasi. Tapi yang menarik, Indonesia ini tidak mempunyai standar ketentuan usia minimum diberikannya dispensasi yang berbeda dengan negara-negara muslim lain. Yordan, Irak, dan beberapa yang lain ini mempunyai ketentuan batasan dispensasi. Misalnya Yordan mengatakan bahwa mereka yang di bawah usia 18 tahun boleh melakukan pernikahan jika mereka sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi diberi dispensasi tetapi ada batasan usia. Nah, ini sangat terkait dengan saya pikir perempuan, karena perempuan yang banyak memang melakukan pernikahan di bawah umur karena kehamilan yang dialami oleh perempuan ya. Nah, kemudian poligami, saya mungkin masuk pada isu poligami sedikit karena ini juga yang sedikit populer gitu di masyarakat Aceh sejak tahun 2019 ketika ada upaya untuk dilegalkan poligami, meskipun memang sebenarnya kita tahu bahwa poligami di Indonesia diatur dan legal, boleh dilakukan ya. Tetapi ketika kemudian Konun Aceh ya berusaha untuk melegalkan secara khusus untuk masyarakat Aceh sendiri, ya ini menimbulkan yang saya baca kritik, perdebatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di Aceh. Nah, kalau saya melihat ketentuan poligami, karena saya sedang bicara ketentuan ya di beberapa negara Muslim, ada tipe ketentuan di beberapa negara Muslim terkait dengan poligami. Pertama, ketentuan yang membolehkan secara kebolehan tetapi terbatas dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah yang lain. Di Indonesia misalnya kita punya Undang 174, Kombinasi Hukum Islam, peraturan pemerintah nomor 10, peraturan pemerintah nomor 45 dan sebagainya. Kemudian tipe kedua dilarang, yaitu Tunisia dan Turki. Bahkan Irak dulu sempat melarang, tapi kemudian dikritik tajam oleh masyarakat di Irak, kemudian dihapus dan diperketat, tapi diperbolehkan untuk mereka laki-laki untuk melakukan poligami. Kemudian tipe kedua boleh poligami dilakukan, tetapi poligami juga sekaligus bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dan juga sebagai sebagai poin perjanjian di Mesir, di Maroko, di Yordan, bahwa poligami di Mesir misalnya itu bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Mungkin ada pertanyaan, apakah di Indonesia poligami tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian? Secara praktek iya, banyak wanita mengajukan permohonan perceraian atau gugat cerai dengan alasan suaminya poligami, tetapi bukan poligaminya itu sendiri yang dijadikan alasan, tapi perselisihan terus-menerus, economic incompatibility, ketidakmampuan si suami untuk memenuhi ekonomi dan sebagainya, karena tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan di Indonesia bahwa poligami menjadi salah satu alasan perceraian. Tapi kalau di Mesir bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dengan tentang waktu 1 tahun ketika perkawinan si suami dengan wanita kedua diketahui oleh si wanita pertama. Di Maroko bisa dijadikan sebagai poin perjanjian.
Di Indonesia juga saya melihat bahwa ada beberapa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di mana salah satunya adalah si laki-laki tidak melakukan perkawinan kedua setelah pernikahannya dengan wanita pertama dilakukan. Nah ini Prof. Is, ya. Rois, karena kita mencoba untuk memberikan kesempatan juga untuk diskusi nanti, barangkali ya, kalau mau di wrap up, kira-kira dari sisi hukum keluarga apa saja itu yang menjadi peluang ya kalau kita berbicara keadilan gender, dan apa saja yang menjadi tantangan ya, karena reform yang paling agak lama dan rumit serta complicated itu kan yang terkait dengan hukum keluarga ketika kita berbicara tentang kesetaraan dan keadilan gender, karena kan step-stepnya itu banyak sekali. Jadi dari hasil kajian dan observasi Prof. Oi yang sangat banyak selama ini di pengadilan, kira-kira yang menjadi obstacles-nya apa kalau kita ingin menerapkan keadilan dan kesetaraan gender yang berbenturan ya dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum keluarga, dan peluangnya apa? Kira-kira seperti itu, Prof. Oke, ya saya masih punya banyak slide ya, tapi saya akan langsung pada slide akhir. Tapi sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan juga kaitannya dengan bagaimana pembaharuan hukum di Indonesia melalui beberapa cara ya, salah satunya dengan sistem hukum. Tadi saya sebenarnya berbicara juga terkait dengan judicial review dan sebagainya, kaitannya dengan sistem hukum dan kedudukan wanita. Saya sebenarnya berbicara sedikit tentang judiciary, di mana di pengadilan agama kita sudah melihat para wanita ya menjadi hakim sejak tahun 1960, dan ini merupakan sebuah fenomena yang sebenarnya jarang ditemukan di beberapa negara muslim. Bahkan di dalam paper kita menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pertama sebenarnya yang memperbolehkan wanita menjadi hakim di pengadilan itu sejak tahun 1960. Bahkan sebelumnya di pengadilan negeri kita sudah bisa melihat beberapa wanita menjadi hakim. Dan yang menarik adalah mungkin kaitannya dengan di birokrasi di kantor urusan agama, saya mempertanyakan mengapa penghulu tidak pernah ada yang dari perempuan. Nah, jawabannya adalah karena salah satu tugas penghulu selain mencatatkan pernikahan adalah menjadi wakil wali atau menjadi wali hakim. Sehingga karena kita mempunyai paham bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali, maka penghulu pun tidak bisa direkrut dari perempuan. Nah, ini menjadi pemikiran juga yang menarik, dan saya sedang melakukan kajian terkait dengan ini. Nah, terakhir, what to consider ya untuk mengarahkan Islam di Aceh secara spesifik dan di Indonesia secara umum pada Islam yang moderat. Sebenarnya pertama mungkin setelah saya memaparkan yang saya skip beberapa slide-nya, bahwa kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk melihat pembaruan-pembaruan hukum yang ditawarkan di beberapa negara muslim lain. Misalnya terkait dengan isu usia nikah, mereka sudah lama sekali melakukan pembaruan terkait dengan ini. Kita ketinggalan ya, kita baru 2019, bahkan judicial review yang diajukan sebelumnya pun tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yang belakangan kemudian diterima, itu pun kemudian ditawarkan kepada parlemen untuk melakukan perubahan secara angka. Kemudian terkait dengan poligami ya, ada negara yang larang, tapi ada juga yang memperbolehkan, tetapi kebolehannya kemudian dibatasi oleh hak perempuan untuk membuat perjanjian. Dan saya membaca banyak buku yang menawarkan terkait dengan bagaimana ayat poligami ini ditekan ke bawah dan atau ditekan ke atas. Jadi kalau ditekan ke bawah berarti melarang laki-laki untuk melakukan poligami, kalau dinaikkan ke atas berarti perempuan boleh melakukan poliandri. Nah, itu tentu tidak diinginkan. Sehingga kemudian yang diberikan solusinya adalah poligami tetap oleh beberapa negara muslim termasuk di Maroko, Yordan, dan Mesir untuk diperbolehkan, tetapi kemudian perempuan dinaikkan hak-haknya untuk bisa mengajukan perceraian misalnya salah satunya, kemudian untuk menjadikannya sebagai poin dalam perjanjian. Meskipun ini mungkin tidak relevan mungkin untuk beberapa negara muslim lain termasuk Indonesia. Tetapi saya pikir kalau kita melakukan pembaruan secara radikal, ujung-ujungnya kita tidak bisa kemudian menerima pembaruan tersebut. Saya misalnya melihat bagaimana CLDKHI kemudian tertolak, padahal ada banyak pasal yang sangat relevan untuk meningkatkan gender equality, tetapi karena ada beberapa pasal yang kontroversial sehingga kemudian seluruhnya terbatalkan. Nah, kemudian kedua, ya mungkin Prof. Eta, kita sebenarnya perlu mempertahankan ketentuan hukum atas isu-isu yang mengandung konflik yang sangat kuat. Nah, secara prinsipil yang tadi saya sudah sebutkan, tapi kemudian membuka celah ijtihad di dalam penerapan. Jadi kita memang misalnya ya, saya lagi-lagi mohon maaf kembali kepada CLDKHI yang kontroversial dalam beberapa pasal. Salah satu pasal menyebutkan bahwa ijab dan qabul itu bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, dan ini sangat kontroversial.
gitu. Jadi menurut saya ini sangat prinsip, mungkin ijab dan kabul misalnya ya dalam tawaran saya atau ini refleksi saya, ya tetap saja diberikan kepada sesuai dengan apa yang dipandang oleh para ulama, tetapi mungkin nanti yang dilihat ada hal-hal lain. Jadi secara prinsipil mungkin itu perlu, karena kalau kita kemudian menjungkir balikan secara prinsipil itu juga sulit diterima, dan kita harus melihat bagaimana kondisi masyarakat Muslim di Indonesia, yang kita masih lihat bahwa banyak para ulama yang mempunyai pandangan-pandangan tidak sama dengan para reformis, para aktivis, feminis dan sebagainya. Saya melihat apa yang disampaikan oleh John L. Esposito ketika mengatakan bahwa kalau kita ingin melakukan pembaruan hukum di dunia Muslim, maka memang harus menggali legal rasionalnya dari sumber hukum Islam, tidak bisa pada yang lain. Meskipun kita bisa juga kemudian menawarkan konsep-konsep lain. Kemudian ketiga, mungkin mengkaji konsep maslahah dan mafsadah yang selama ini sering kontraskan. Misalnya dalam kasus poligami, para hakim merujuk kepada legal maxim yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Misalnya, mereka mengetahui bahwa tidak ada kemaslahatan di dalam poligami, tetapi mereka memahami bahwa ada mafsadah jika poligami tidak diberikan. Tapi kemudian mereka, menurut saya, tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya ketika poligami diberikan ada mafsadah, yaitu perceraian yang mungkin diajukan oleh pihak perempuan yang pertama, dan juga mungkin dari sisi ekonomi ada kerugian yang ditimbulkan dari poligami kepada para anak-anak yang sudah ada sebelumnya. Jadi mafsadah dan masalah perlu dikaji lebih baik. Kemudian memperkuat konsep dan ide kesetaraan melalui cara lokal yang tadi mungkin saya menjelaskan tentang konsep fakta bersama. Dan dalam hal ini saya pernah melakukan penelitian di Aceh dan di beberapa tempat lain ketika saya dengan Asia Foundation melakukan upaya monitor dan monitor dan evaluasi terkait program gender mainstreaming ya, atau meningkatkan pemahaman kesetaraan gender di kalangan para hakim di pengadilan agama. Kita berusaha waktu itu membandingkan program yang dilakukan oleh kawan-kawan PSW dari beberapa universitas dengan program yang dilakukan oleh Putu Kandi. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Putu Kandi lebih banyak diterima oleh para hakim di pengadilan karena mereka menawarkan isu-isu lokal yang kemudian dibahas secara universal, tidak memberikan konsep-konsep yang universal yang ditawarkan kepada para hakim, yang para hakim tidak bisa menerimanya secara langsung. Nah, kemudian secara umum menurut saya mungkin Indonesia perlu, menurut saya ya, mengurangi pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak penting. Karena saya dalam penelitian saya, ketika saya membandingkan dengan beberapa negara Muslim, misalnya Maroko itu melakukan pembaharuan itu dalam undang-undang yang sama. Jadi mereka melakukan semacam perubahan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang yang sama yang sudah nempel di dalam masyarakat dan di dalam kepala para hakim. Kalau kita di Indonesia sering mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang baru yang mungkin sebenarnya saling bertabrakan atau mungkin kontraproduktif. Misalnya ya mohon maaf ya, ada banyak sekali undang-undang yang ditawarkan tapi sampai sekarang belum juga ini. Kalau saya tanya kepada para hakim di pengadilan agama kaitannya dengan bagaimana penerapan misalnya undang-undang tertentu, mereka bilang itu kayaknya undang-undang yang nasional deh, kami merujuk pada ini. Dan menurut saya lebih baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 kemudian diperbaiki, dilihat pasal-pasalnya ketimbang membuat undang-undang yang lain yang kemudian juga tidak banyak dipahami atau dibaca. Nah, mungkin ini juga relevan dengan apa yang kawan-kawan di Aceh sedang lakukan kaitannya dengan konon ya, terutama konon yang spesifik terkait dengan pelegalan poligami. Saya tidak tahu Prof. Epra apa yang saya sampaikan ini sebenarnya memenuhi apa yang tadi Prof. Epra sampaikan kaitannya dengan apa yang perlu kita tawarkan untuk mengarahkan Islam pada Islam yang moderat. Tapi dari bahasan saya mempunyai beberapa poin untuk kita kemudian pertimbangkan untuk mengarah kepada kampanye terkait dengan pemikiran kawan-kawan untuk mengarahkan Islam kepada Islam yang moderat. Prof. Eka. Ya, terima kasih Prof. Ais. Sampai tidak tega saya mencoba untuk
menginterupsi seperti itu karena banyak hal dari perspektif hukum keluarga, karena ketika berbicara tentang keadilan dan kesetaraan gender, salah satu yang paling sering dilihat itu adalah konteks hukum keluarga yang reformasinya katanya takes time dan kadang-kadang memang tidak bisa. Itu tadi kan terlihat dari penjelasan Prof. Ois ya, pembaharuan tentang usia pernikahan saja itu kita baru saja terjadi ya, padahal kalau misalnya di dalam konvensi internasional 18 tahun kan masih anak-anak, jadi ya anak-anak yang menikah kan seperti itu. Nah, ini ada banyak hal menurut saya ketika Prof. Is mengatakan bahwa hakim perempuan, betul itu, hakim perempuan di negara-negara muslim yang lain itu terasa asing, tetapi di Indonesia kalau untuk konteks Aceh misalnya, ketua Mahkamah Syariah sekarang adalah juga perempuan. Nah, apakah ini adalah sebuah prospek gitu ya untuk melihat bahwa hal-hal yang terkait dengan sensitivitas gender kadang-kadang pada diri perempuan dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri mungkin lebih kuat. Tapi di sisi lain kan juga ada banyak problema tentang diskusi maslahah masadah ini yang belum apa namanya itu ya. Ya kalau kita bicara dalam konteks ini barangkali belum memiliki tentang perspektif sensitivitas kesetaraan dan keadilan gender dan juga karakter sosial masyarakat ya. Kalau Profesor Alyasa mengatakan bahwa karakter katakanlah masyarakat muslim di Aceh itu karakternya monogami misalnya kan ada prinsipnya itu karakter sosialnya itu monogami bukan poligami. Jadi ada beberapa situasi kondisi yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang melandasi dan menginspirasi ijtihad fikih ya yang ada di dalam beberapa kitab yang menjadi referensi. Tapi saya meyakini pastinya yang akan sangat menarik adalah ketika kita bisa berdialektika ya, berdiskusi karena kan isu ini sangat diskursif ya. Ada banyak masukan perspektif keilmuan yang kemudian bisa membuat kita mendapatkan beberapa pemikiran. Kalau bagi Lapsa mungkin tawaran-tawaran yang ingin dikampanyekan dalam rangka bagaimana membunyikan konsep keadilan gender dari perspektif moderasi beragama. Di ruang chat itu ada pertanyaan yang saya pikir cukup menarik ini terkait tentang poligami nih Prof. Ois. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID, bisakah poligami dikampanyekan? Khusus pejabat atau pengusaha yang mempunyai pendapatan di atas 50 juta per bulan. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, adakah standar baku yang menjadi tolak ukur implementasi kesetaraan gender dalam kehidupan pernikahan? Dan bagaimana pendapat Ibu tentang mahar atau mas kawin yang dibebankan kepada laki-laki? Apakah itu bagian dari kesetaraan gender di dalam Islam ya? Jadi ini dulu dua pertanyaan. Saya persilahkan Prof. Is ini terkait tentang poligami itu apakah menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Silakan Prof. Is. Terima kasih Prof. Eka ya. Terkait dengan pemulihan COVID kaitannya dengan ekonomi, karena mungkin kita memahami dari berita-berita dan memang faktanya seperti itu bahwa COVID ini berdampak besar terhadap perempuan, kaitannya terutama terhadap ekonomi ya. Ketika pasangan meninggal dunia dan si perempuan tidak bekerja, maka tentu ekonomi menjadi sangat lemah. Begitu juga ketika mereka perempuan bekerja, kemudian tidak lagi bekerja, tentu ekonomi sangat lemah. Tapi tawaran apakah untuk memulihkan ekonomi ini kemudian poligami dikampanyekan, gitu kan? Ya, untuk apa namanya mereka para laki-laki yang mempunyai penghasilan yang tinggi. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ketentuan, kita harus melihat dengan berbagai pendekatan atau perspektif ya. Ketika ada apa namanya sebuah masalah ini adalah masalah ekonomi perempuan, lalu kemudian seseorang mempunyai pemahaman bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan satu solusi. Nah, ketika kemudian kita punya tawaran ya, itu bisa saja kemudian ditimbang, tapi kemudian sebelum itu ditetapkan maka perlu beberapa kajian. Ya, kajian ini tidak hanya dari satu sudut pandang. Makanya kalau dalam kajian secara umum ya hukum kita mempunyai beberapa pendekatan juga. Misalnya kita dalam KUN ada social legal studies ya, kajian hukum tapi dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmu sosial dalam hal ini. Nah, ilmu sosial di sini bukan hanya sosiologi tapi antropologi, psikologi, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mendekatinya dengan satu perspektif bisa saja itu menjadi tidak relevan untuk digunakan karena bisa saja apa yang kemudian ditawarkan kalau kita memandang dalam satu perspektif itu kemudian akan merugikan dalam aspek yang lain. Misalnya kalau ditawarkan apakah
ekonomi yang sedang bermasalah ini bisa kemudian diselesaikan dengan ketentuan atau dengan kebijakan bahwa poligami diperbolehkan bagi laki-laki yang mempunyai penghasilan yang tinggi 50 juta ke atas gitu. Mungkin kalau secara sekilas bisa saja, tetapi kemudian kita harus memahami dengan baik apakah kemudian itu tidak akan menimbulkan ya kan kerugian dalam hal lain. Maka ketika kita berbicara perubahan atau perubahan terhadap kebijakan hukum, maka itu tadi saya harus melihatnya atau kita harus melihatnya dalam berbagai perspektif. Saya misalnya ketika berbicara tentang pendekatan ilmu sosial, ada seorang yang mengatakan, di tempat kami tidak masalah itu pernikahan di bawah umur, udah biasa gitu. Tidak ada masalah, mereka baik-baik saja, tapi Anda melihatnya dalam perspektif apa? Gitu. Soalnya karena di sana memang kalau dalam pendekatan antropologi, mereka malah justru menikah di bawah umur itu menguntungkan karena tidak lagi dianggap sebagai, mohon maaf, wanita tua, kemudian juga membantu ekonomi si keluarga, karena dengan pernikahan ini si keluarga tidak lagi perlu memberikan nafkah kepada anaknya, dialihkan kepada yang lain. Ya mungkin biasa gitu, tetapi kemudian perlu kajian yang lain, misalnya kajian dalam perspektif lain, secara kesehatan seperti apa, psikologi seperti apa, sosiologi seperti apa. Jangan-jangan ketika itu dilakukan, misalnya mereka tetap memang mungkin sementara ini ekonominya terpenuhi, tapi kemudian karena dia menikah di bawah umur, maka ekonominya tetap seperti itu, tidak akan terjadi peningkatan sampai kemudian turun ke bawahnya. Sehingga kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa pendekatan yang ini berarti tidak relevan. Nah, saya mengatakan ini untuk menjawab pertanyaan, apakah pendekatan yang tadi misalnya ditanyakan itu relevan atau tidak, gitu. Saya tidak mau mengatakan relevan atau tidak, tetapi mungkin kita bisa lihat. Jadi dari berbagai perspektif, jika poligami kemudian dilakukan oleh mereka yang mempunyai penghasilan tinggi terhadap para wanita untuk memulihkan kondisi ekonomi yang mulai melemah, apakah itu kemudian memberikan kemaslahatan dalam berbagai aspek. Kalau hanya satu aspek dan kemudian menimbulkan mafsadah dari aspek-aspek yang lain, maka menurut saya itu bukan merupakan solusi yang perlu ditawarkan. Seperti itu. Mungkin Prof. Eka itu bisa dieksplor lagi, bisa dieksplor lagi. Mungkin terima kasih Mas Daniel perlu ya, dan kaitannya dengan ini saya pikir Aceh ya. Saya ketika melakukan penelitian, hakim-hakim di Aceh itu sangat progresif dan mereka itu melihatnya kepada local values. Ketika ada tsunami menimpa Aceh, kita mendeteksi bahwa ada banyak penetapan terkait dengan perwalian yang diberikan oleh para perempuan Aceh kepada perempuan, Bu Eka. Jadi tapi bukan wali nikah, wali untuk harta dan sebagainya. Ada sekitar 200-an perempuan yang ditunjuk menjadi wali secara resmi oleh hakim di pengadilan agama di Mahkamah Syariah di Aceh. Dan saya pikir ini jadi mungkin yaitu tambahan informasi saja. Terima kasih. Jadi intinya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Ketika kayak pegadaian ya. Kayak pegadaian. Dan tadi menarik ya, harus lintas disiplin keilmuan ya, termasuk misalnya mempertimbangkan dari sisi psikologis. Itu kan ada teori-teori psikologis yang barangkali akan berikan indikasi secara umum pada usia berapa seseorang itu akan matang secara emosional dan sebagainya. Dan juga dari sisi reproduksi kan perlu diperhatikan kesiapan organ-organ reproduksi dari perspektif ilmu medis atau kesehatan. Jadi memang kan tidak bisa sepihak ya dianggap bahwa ini kayaknya dengan penghasilan 50 juta secara ekonomi itu sudah sangat mampan dan bisa membagikan itu kepada lebih dari satu keluarga. Jadi tidak bisa sesederhana itu. Ini Prof. Is ingin menambahkan, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan terkait ini Prof. Is. Mahar itu, mas kawin itu apakah adalah bentuk dari refleksi kesetaraan gender ya? Atau bahkan dalam praktiknya kan masyarakat kita, saya tidak tahu persisnya tempat lain, tapi di dalam masyarakat Aceh, dalam beberapa keluarga itu mahar itu justru menjadi biaya untuk asokama gitu ya. Asokama itu maksudnya kan membelikan tempat tidur dan aksesoris kamar pengantin gitu maharnya. Jadi kalau kita bicara bahwa apakah itu memang refleksi daripada perlindungan ekonomi perempuan atau kesetaraan gender, itu kan jadinya misleading ya dalam konteks seperti ini. Jadi sekaligus mungkin Prof. Is bisa menjawab tentang apakah mahar itu merupakan refleksi dari kesetaraan gender dan juga praktek cerai gantung ya. Sebenarnya sudah bercerai tetapi dalam catatan-catatan legal dokumennya itu karena tujuan tertentu kemudian tidak jelas ya status perceraiannya seperti itu. Silakan Prof. Is.
Ya, terima kasih Prof. Eka. Saya mungkin sedikit menambahkan terkait dengan nusuz ya. Selama ini memang nusuz di-attach atau dilabelkan kepada perempuan karena memang di dalam KHI disebutkan seperti itu ya, bahwa jika perempuan ketika diceraikan oleh suaminya atau mencerai itu dalam keadaan nusuz, maka dia akan kehilangan beberapa haknya, termasuk tadi yang sudah disampaikan hak nafkah, idah, hak dan tidak ada sebenarnya hak atas harta bersama yang kemudian dihilangkan ketika dia dianggap nusuz. Nah, sebenarnya konsep nusud ini memang mungkin relevan pada masa dulu ya, ketika perempuan tidak bekerja dan kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan, tidak mentaati suami, katakan begitu konteks zaman dulu ya. Sementara suaminya melakukan pekerjaan dengan baik, memberikan nafkah dan sebagainya, kemudian istrinya melakukan hal-hal yang tidak tidak sesuai ya, bukan berarti tidak diinginkan oleh suami, tapi tidak sesuai dengan tugasnya sebagai istri ya, dalam perspektif Islam itu. Nah, ketika itu kemudian nusuk jadi labelkan kepada perempuan. Nah, tetapi konsep nusuk yang kemudian diadopsi oleh kompilasi hukum Islam memang tidak diberikan penjelasan dengan baik sehingga masih oleh beberapa kalangan dianggap bahwa ketika suami si istri misalnya meninggalkan rumah itu tanpa izin suami misalnya dianggap nusuk, padahal ya tidak seperti itu. Nah, para hakim sebenarnya sudah mulai mempunyai pandangan yang progresif terkait dengan nusuk, tetapi karena memang dalam KHI tidak secara spesifik dijelaskan apa yang maksud nusuk, maka pandangan itu masih sangat beragam. Nah, ini juga mungkin saya kaitkan dengan konsep syikok ya yang sering dijadikan sebagai alasan perceraian. Nah, syikok ini kan perselisihan terus-menerus ya dan diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam ya, bahwa salah satu alasan perceraian itu adalah perselisihan yang terus-menerus. Yang kemudian ini di judicial review kan oleh Ibu Halimah, yaitu istrinya Bapak Bambang ketika dia diceraikan oleh suaminya karena perselisihan yang terus-menerus. Ibu Halimah menyatakan bahwa memang mereka berselisih terus-menerus, tetapi perselisihan yang terjadi itu bukan karena dia, tetapi karena justru suaminya melakukan tadi perselingkuhan dan sebagainya. Itu juga kan merupakan nusuz. Maka ketika itu dilakukan, maka sebenarnya menurut Ibu Halimah tidak relevan dong kalau saya kemudian diceraikan oleh suami saya, kemudian para hakim mengabulkan permohonan cerai daripada suami saya. Jadi saya yang kemudian tidak melakukan tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan perselisihan ini terjadi, saya juga kemudian yang dirugikan. Nah, ini memang yang kemudian harus dilihat. Jadi konsep nusuz saya pikir memang perlu dilihat ulang ya, bukan hanya dalam perspektif para hakim tapi juga mungkin secara ketentuan. Jadi saya sepakat bahwa nusuz itu bisa dilabelkan pada arah suami. Dan itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun namanya bukan nusuz, tapi kekerasan dalam rumah tangga ya, domestic violence gitu. Bahwa salah satu domestic violence adalah kegagalan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah. Meskipun kemudian ya muncul perdebatan apakah perempuan tidak juga diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, saya tidak mau masuk ke sana. Nah, itu menurut saya sih sudah merupakan satu upaya untuk meletakkan bahwa nusuz itu bisa dilabelkan juga kepada laki-laki. Tapi lagi-lagi seperti tadi saya katakan, bahwa kita mempunyai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin ya, dalam tanda petik itu tidak diketahui dengan baik oleh masyarakat secara luas. Karena kita lebih hobi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru, ketimbang melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah dikenal secara baik oleh masyarakat. Nah, ini yang juga merupakan salah satu poin yang saya ingin katakan supaya kita kemudian berpikir, karena saya melakukan beberapa kajian terhadap beberapa ketentuan di beberapa negara muslim yang tidak terlalu banyak mengupayakan untuk membuat undang-undang yang baru yang kemudian itu malah kontraproduktif. Itu terkait dengan nusuz. Kemudian tadi ada satu pertanyaan terkait dengan kadang satu nilai lokal itu diabaikan, kadang kemudian diambil. Memang seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kita harus memahami dengan baik mana nilai-nilai lokal yang kemudian bisa diakomodir menjadi sebuah ketentuan negara yang bisa memberikan perlindungan secara baik pada perempuan. Jangan sampai kemudian hanya satu lokal saja yang memahami seperti itu kemudian diterapkan pada seluruh masyarakat secara nasional. Itu mungkin juga akan tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat secara luas. Makanya yang mana yang dimaksud dengan baik secara lokal ini yang kemudian bisa diterapkan. Sehingga nanti apa yang tadi disebutkan ini ya kalau yang baik diinginkan oleh perempuan, kalau tidak kemudian diabaikan. Ini memang tidak bisa terjadi. Misalnya harta bersama itu kan menjadi sesuatu yang baik untuk seluruh masyarakat muslim sehingga kemudian diterapkan. Misalnya pencatatan pernikahan ada yang mengatakan di kami nggak masalah tidak dicatatan pernikahannya,
Tetapi itu kan mungkin akan menjadi masalah kalau itu menjadi ketentuan yang nasional, sehingga kemudian harus ada sebuah ketentuan yang mapan, yang unified, yang bisa kemudian gini. Tetapi hakim dibuka celah, diberi celah untuk kemudian menyelesaikan perkara sesuai dengan budaya lokal yang berkembang. Tapi prinsipnya yang utama sudah ada di dalam ketentuan undang-undang. Nah, kaitannya dengan budaya lokal tadi yang menarik itu adalah ada satu saya dengan Oxford ini membuat penelitian dalam skema cultural expertise di kalangan para hakim di beberapa negara Muslim. Jadi kemampuan, keahlian para hakim untuk memahami local values, yang mana kita melihatnya local values yang memang empower women. Makanya judulnya itu cultural expertise and gender sensitization. Jadi ada banyak sebenarnya local values yang memang tidak berpihak pada perempuan, tapi ternyata ada banyak local values yang berpihak pada perempuan. Nah, kita mengkaji beberapa putusan dan juga mencoba melihat bagaimana pemahaman para hakim. Ada satu yang menarik, Prof. Eka dan Pak Dr. Daniel, di mana hakim ini berani beranjak dari ketentuan formil untuk mengambil local values. Kaitannya dengan lagi-lagi poligami yang sebenarnya ada di PowerPoint saya. Jadi hakim di Bima, yang juga kawan saya ini, mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan poligami dari seorang perempuan yang sebenarnya dia sudah diceraikan tapi kemudian dirujuk, tapi rujuknya itu tidak secara formal. Jadi ada laki-laki menikahi perempuan, 12 tahun menikah, punya anak 2, lalu menceraikan istrinya itu secara resmi, lalu kemudian si laki-laki itu merujuk, meribok dalam masa iddah dan ketahui oleh masyarakat secara baik. Jadi rujuknya itu dianggap valid oleh nilai budaya di sana gitu. Jadi mereka dianggap sudah menjadi suami istri lagi, tetapi suaminya yang nakal, kemudian dia melakukan pernikahan dengan wanita lain secara resmi karena dia masih memegang akte cerai. Nah, diketahui setelah itu oleh si wanita yang dirujuk, yang rujuknya tidak resmi, tapi si wanita ini datang ke pengadilan Bima mengajukan permohonan pembatalan pernikahan poligami suaminya. Dan dengan merujuk pada budaya lokal yang tadi mungkin mengamalkan bahwa para hakim harus juga melihat budaya lokal dan juga melihat kebaikan untuk perempuan, hakim ini mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan poligami suaminya. Seperti itu. Untuk melihat, dan dia melihat bahwa rujuk ini baik dengan 2 anak, kemudian ada juga pemahaman di kalangan masyarakat bahwa rujuknya meskipun tidak formal diakui ada, tetapi memang itu menabrak ketentuan formil. Seperti itu. Tetapi yang kemudian memang yang terjadi si laki-laki itu maju banding dan kemudian menang. Ya akhirnya kan ada debate gitu kan di kalangan para hakim terkait dengan pemahaman ini. Ya. Kemudian terkait dengan mahar ya Prof. Eka, mahar itu memang mahar ini kan menurut para ulama termasuk salah satu rukun nikah. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa mahar ini adalah syarat daripada akad. Gitu. Kan ada syaratnya itu satu keluzuman jadi akad ini. Nah, ini sebenarnya menarik untuk dilihat apakah mahar ini sebenarnya upaya untuk memberikan kesetaraan. Kalau dalam perspektif mungkin perempuan itu ya yang menerima akad ya kalau dalam ini kan akadnya itu seperti menikahkan gitu kan si wali gitu kan. Dan kemudian seakan-akan wali ini menikahkan kepada si laki-laki dan kemudian si wali ini perlu mendapatkan sesuatu gitu yang berupa mahar gitu. Dan ini memang dalam fikih sudah sangat jelas meskipun tadi ada perdebatan. Dan saya melihat bahwa apakah ini merupakan upaya untuk perspektifnya, tergantung perspektifnya. Mungkin beberapa mengatakan kan bahwa mahar ini tidak harus dari laki-laki juga perempuan gitu. Meskipun itu juga akan menabrak ketentuan secara prinsipil. Karena misalnya mengambil kasus di Padang yang saya juga tidak terlalu memahami. Kalau saya memahami sih sebenarnya mungkin bisa dari laki-laki, tetapi saya tidak yakin ketika akad itu dilakukan disebutkan bahwa maharnya itu dari perempuan. Pasti maharnya itu dari laki-laki. Saya tidak bisa menjawab apakah mahar itu merupakan sebagai upaya untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam perspektif bahwa perempuan nanti tidak bekerja pada masa itu, memang itu memberikan kesetaraan untuk perlindungan perempuan di kemudian hari. Karena di beberapa catatan yang saya baca dalam sebuah buku Yusuf siapa itu ketika mahar itu pernikahan dilakukan pada zaman Umayyah, Abbasiyah, itu mahar itu dipegang oleh bapak.
mahar itu dipegang oleh bapak sampai bapak itu meninggal, kemudian baru diserahkan kepada si wanita gitu. Jadi kan itu untuk memberikan perlindungan terhadap wanita. Jadi di satu sisi menampakkan bahwa wali ini yang kemudian mohon maaf ya dalam tanda petik seperti menyerahkan si wanita kepada laki-laki, kemudian laki-laki membayar, tapi kemudian pembayarannya dipegang, tapi kemudian akan diserahkan kepada si wanita. Saya tidak tahu menjawab pertanyaan tentang mahar atau tidak, tapi kalau kajiannya dengan perspektif yang lain, misalnya apa yang dilakukan oleh Bu Atun Wardatun ya, mengkaji tentang mahar di Bima, bahwa mahar ini memang merupakan upaya untuk kesetaraan perempuan ya. Mungkin dalam konteks di mana perempuan itu tadi ya tidak bekerja untuk memberikan perlindungan nanti di dalam kehidupan keluarganya, kemudian ya terlepas dari ada pemahaman bahwa ini adalah sebagai bayaran gitu kepada si wali gitu. Dan yang saya tahu itu kan terkait dengan mahar berbeda ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya membaca dari beberapa penelitian bahwa mahar di Aceh itu sangat tinggi ya Prof. Eka ya, Pak Daniel ya. Berapa mayang beda-beda gitu kan. Beda-beda ya. Beda-beda Prof. Is. Jadi kalau yang tinggi maharnya itu misalnya katakanlah di kawasan PD ya, biasanya nanti orang tua si perempuan akan memberikan rumah untuk mereka, untuk pasangan, walaupun rumah itu kan tetap milik perempuan karena memang kan istilahnya istri sebenarnya dalam bahasa Aceh itu kan porumuh ya. Porumuh itu yang memiliki rumah. Jadi property ownership-nya itu melekat. Artinya kalau kita melihat local values yang empowering ya, yang memberdayakan ada seperti tadi kan. Bisa diinkorporasikan kepada ketentuan hukum secara nasional yang kemudian dipakai oleh ini, dan itu lebih kepada bagaimana masyarakat tertentu ya Aceh dalam hal ini untuk menerapkannya. Yang saya tahu memang ada beberapa yang tinggi, berapa mayam gitu kan, dan itu sangat tergantung. Malaysia juga begitu, bahkan maaf janda dan perawan juga berbeda gitu terkait dengan maharnya. Kalau orang Sunda murah Prof. Eka gitu. Murah. Dan kaitannya dengan tadi yang Prof. Eka sampaikan, di beberapa tempat ada uang-uang yang lain. Di tempat saya pun ada yang disebut dengan uang ipekah ya, untuk untuk pengaturan pernikahan dan lain sebagainya, tapi itu kan bukan merupakan sesuatu yang diharuskan, itu berdasarkan agreement tetapi memang dalam budaya adat tertentu itu menjadi sesuatu yang harus. Bahkan di suatu tempat itu ada ya kayak la waliya la nikaha illa bi waliyin, itu seperti la nikaha illa bi itu gitu loh, bukan mahar tapi pembayaran yang uang hangus itu ya. Sampai sekarang masih ada, tapi kan itu tidak diakomodir dalamnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan hukum Islam, memang kan Islam memberikan juga kewajiban kepada para laki-laki seperti yang masih diterapkan di beberapa negara ya, terkait dengan keharusan laki-laki menyiapkan mabit, kiswah gitu dan lain sebagainya ya. Jadi kita kan tidak, ngontrak pun jadi menikah gitu kan, tidak ada mabit pun ya. Makanya ada praktek pernikahan di beberapa negara Arab itu, praktek pernikahan nikah misyar, zawaj urfi ya, seperti nikah siri di kita. Zawaj urfi itu menghindarkan para laki-laki untuk kewajiban menyiapkan mabit dan kiswah karena mereka belum mampu karena maharnya dan mabitnya, kiswahnya yang sangat tinggi sehingga mereka kemudian tidak. Dan dampaknya adalah banyak, mohon maaf yang saya baca yang mungkin sekarang tidak relevan lagi, dalam beberapa kajian misalnya Pak Leman menyebutkan bahwa banyak wanita-wanita yang tidak menikah sampai usianya sudah sudah melebihi usia biasanya untuk melakukan pernikahan. Saya terasa itu yang mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada. Terima kasih Prof. Is. Tapi saya ingin mengatakan begini ya, mencoba untuk meletakkan dalam apa istilahnya ya, bukan resume tapi semacam pikiran-pikiran besarnya ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya baik pemerintah dalam konteks ini nasional maupun lokal itu kan sudah punya aturan-aturan. Jadi yang diperlukan sebenarnya kan harmonisasi dari aturan-aturan itu. Dan tadi poin dari Prof. Is adalah bahwa kita itu kan cenderung lebih suka membuat aturan-aturan baru ketimbang merevisi aturan-aturan yang ada. Jadi misalnya kalau katakanlah untuk konteks Aceh itu kan sebenarnya ada kanun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tetapi bagaimana kepahaman masyarakat tentang kanun ini kan masih menjadi tanda tanya kan, sejauh mana disosialisasikan dan bagaimana pelaksanaan. Jadi itu poinnya, harmonisasi aturan dan juga mencoba untuk melihat aturan yang sudah ada, merevisi ketimbang membuat aturan-aturan baru. Nah kemudian tadi Dr. Daniel mengatakan perlu alur
taknin yang baku ya. Jadi proses perundang-undangan itu yang baku seperti apa? Termasuk ada review dari sisi equality, social equality atau sekarang istilah lebih populer itu GESI ya, gender and social inclusion ya, seperti itu. Jadi termasuk kepada disabilitas dan sebagainya, bagaimana sebuah aturan yang dibuat itu betul-betul mengakomodir ya prinsip-prinsip kesetaraan sesuai dengan proporsinya kepada semua pihak. Jadi alur taknin yang baku barangkali termasuk review pada aspek manfaat, dampak dan sebagainya kepada semua pihak. Nah, kemudian dari sisi adat itu mau tidak mau kita mengakui ada perspektif local values yang memberdayakan, tetapi ada juga yang sebaliknya. Makanya yang perlu dilakukan mungkin dekonstruksi dari nilai-nilai patriarki yang melalui adat. Nah, disinilah kemudian aturan-aturan dan guidance atau prinsip-prinsip yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah itu menjadi pijakan dan pegangan kan. Kalau tidak, karena ragam sekali pandangan dan perspektif itu kan sulit juga dalam penerapannya. Nah, poin dari Prof. Ois tadi perspektif hakim ya, yang beliau lihat adalah kadang-kadang dalam praktik di pengadilan, ketika hakim memiliki perspektif sensitivitas gender yang bagus, misalnya itu akan melakukan keputusan-keputusan yang memang memberikan keadilan ya bagi para pihak yang khususnya dalam konteks masyarakat patriarki yang paling sering dirugikan itu kan adalah perempuan. Nah, jadi ini beberapa hal besar barangkali yang menjadi pertimbangan dan perlu dipikirkan ya ketika kita berbicara konteks keadilan gender, kesetaraan gender dalam sebuah masyarakat. Tadi itu masih berkaitan dengan mahar ya. Saya juga pernah membaca itu ya, ada praktik dan tradisi dalam kalangan aristokrat ya, aristokrat kerajaan di Jawa itu yang maharnya itu tidak diberikan sepenuhnya, karena itu disengaja sehingga tidak serta-merta dan mudah berpisah gitu loh kira-kira. Jadi kadang-kadang filosofi masa lalu ketika dibawa ke masa kini itu kan menjadi tidak relevan lagi kan. Yang diinginkan adalah rumah tangga yang bertahan dengan prinsip bahwa rumah tangga yang bertahan itu adalah yang lebih maslahah dan caranya itu simbolnya itu ada dari mahar yang tidak dibayar semuanya dan sebagainya seperti itu. Jadi prakteknya macam-macam memang ya, cuma memang kita harus melihat, mereview kembali, merevisit ya apakah konsep filosofi yang melandasi sebuah situasi dan masa, terutama masa lalu itu masih cukup relevan nggak untuk dibawa ke masa kini. Karena kalau kita lihat dan berbicara dalam konteks keluarga masa kini itu ya ternyata kapitalisme, hedonisme, melihat dan berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi itu ternyata kan mendegradasi nilai-nilai kesakralan dari pernikahan itu sendiri ya. Yang kita yakini bahwa pernikahan yang sangat sakral, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Saya itu sampai pernah mungkin dalam diskusi keluarga yang lain itu bertanya ya bagaimana sebenarnya romantisme dipahami dalam konteks pernikahan di dalam Islam. Adakah bahasan-bahasan dalam fikih klasik ya tentang romantisme suami dan istri. Padahal di dalam Al-Quran itu surah Ar-Rum yang sering dibaca itu kan dijadikan sakinah. Kemudian ada mawaddah, ada warahmah. Konsep mawaddah dalam kehidupan keluarga muslim itu seperti apa? Apakah konsep cinta itu kemudian bisa muncul ya menjadi sebuah cara untuk mengangkat kesetaraan? Karena kalau misalnya dalam budaya kita itu kan seseorang perempuan ketika sudah menikah tuh lebur ya. Dia mak siapa gitu, anak pertama gitu misalnya kan. Jadi namanya sendiri mungkin dalam konteks kehidupan sehari-hari kadang-kadang tidak begitu dikenal. Istrinya siapa? Ibu dari Bu Keci misalnya gitu kan. Nah, apakah kemudian ketika sosoknya muncul sebagai orang yang mencintai dan dicintai, konsep mawaddah rahmah ini kita munculkan bisa menjadi sebuah secara sosial ya. Tadi karena kita bicara hukum, secara sosial bisa meletakkan dan mendudukkan ada sosok gitu ya. Dan dia adalah perempuan dan ada di sana dalam sebuah relasi dan interaksi keluarga. Nah, saya itu termasuk aspek itu barangkali kalau misalnya Prof. Ois bisa juga meng-highlight ya bagaimana konsep romantisme, cinta dan kasih sayang itu apakah menjadi salah satu yang bisa mengangkat relasi ini ya. Mencintai dan dicintai itu kan pada level yang sama seperti itu ya. Karena kalau misalnya tidak, saya melihat dari riset saya itu setidaknya ada 3 model relasi kuasa dalam keluarga. Yang pertama dan yang paling banyak itu kan subordinasi dari pihak istri biasanya kan. Yang kedua yang mencoba untuk
menyeimbangkan, walaupun keseimbangan di sini kan tidak persis ya seperti orang naik tali itu ya. Untuk menjaga keseimbangan kadang-kadang tangan kirinya yang harus turun, kadang-kadang juga tangan kanannya yang harus turun, tapi itu tujuannya adalah keseimbangan. Kemudian yang ketiga itu yang subordinasi yang dirasakan oleh laki-laki atau suami, dan dalam kasus masyarakat patriarki itu yang paling jarang. Nah, esensi dari semua itu kan sebenarnya komunikasi, komunikasi, kasih sayang dan sebagainya. Maksud saya approach yang seperti ini bisakah kita munculkan ya, terutama untuk mereduksi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Itu barangkali dari perspektif sosialnya. Barangkali kalau misalnya Prof. Ois atau Dr. Daniel bisa memberikan, tanggapan juga ya, karena kalau tidak, sisi apa lagi nih yang bisa kita lakukan sebagai sebuah tawaran ya, sehingga keadilan dan kesetaraan yang merupakan kebaikan untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan, semua masyarakat, termasuk generasi masa depan kan, anak-anak itu bisa kita jadikan sebuah landasan berpikir ya, bukan keuntungan sepihak, apalagi keuntungan ekonomi yang berbasis kapitalis dan hedonisme itu tadi. Ya, saya ingin tanggapannya kira-kira, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, saya menanggapi. Nah, pertama terkait dengan mahar ya. Saya terus terang memang belum mengetahui dengan baik praktek atau fenomena pemberian mahar setengah itu di Iran. Saya coba baca itu kok tidak pernah melihat, ya mungkin ada beberapa kasus ya yang terjadi di Irak ya, bahwa ada pemberian mahar setengah yang kemudian mahar sebagiannya diberikan justru pada saat berceraian gitu. Itu yang menarik gitu kan. Jadi begitu ya Mbak Fikria ya, malah pada saat perceraian. Jadi kalau seandainya tidak bercerai, apakah maharnya tidak diberikan gitu kan? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Padahal mahar ini kan merupakan sesuatu, kalau tadi merujuk pada para ulama, sesuatu yang harus dipenuhi. Memang boleh mahar itu kan ditangguhkan ya, boleh ditangguhkan, tapi kan bukan berarti tidak dibayarkan. Nah, kalau yang menarik itu tadi justru setengahnya itu akan dibayarkan kalau terjadi perceraian gitu. Atau tadi yang dikaitkan dikatakan oleh Prof. Eka, jangan-jangan memang ini upaya laki-laki untuk mempertahankan rumah tangganya. Tetapi jika memang itu yang dilakukan, menurut saya ini sebagai upaya yang baik ya. Tetapi harus dilihat lagi tadi nilai filosofis di balik itu. Apakah ketika laki-laki menangguhkan pemberian sepenuhnya mahar itu untuk memang mempertahankan pernikahan, dan dia si laki-laki ini memang mempunyai sikap yang baik-baik saja gitu kan, itu menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau ini upaya dari laki-laki untuk mempertahankan pernikahan dalam keadaan di mana laki-laki tidak bersikap baik, menurut saya itu bukan perlindungan terhadap perempuan. Justru ini malah justru akan ya membawa perempuan kepada perceraian itu, dan yang baiknya memang dia kemudian mendapatkan mahar. Jadi saya tidak memahami dengan baik, tapi saya pikir kalau memang itu dilakukan yang tadi saya katakan untuk mempertahankan pernikahan, dan konteksnya di mana perempuan mungkin sering misalnya mengajukan keinginannya untuk bercerai dari suaminya dengan alasan-alasan yang sangat ringan misalnya, itu mungkin merupakan sebagai upaya yang baik dari pihak laki-laki ya, supaya perceraian tidak terjadi. Tetapi kan yang menariknya itu justru tadi itu yang saya tidak terlalu nyambung. Ketika kemudian bercerai justru kemudian diberikan maharnya gitu kan. Gitu. Jadi saya mungkin perlu konfirmasi kepada Mbak Nurul gitu ya, apakah memang seperti itu. Nah, itu kaitannya mungkin juga saya bisa sampaikan dengan zaman dulu di Indonesia, bahwa perceraian itu memang sangat sulit kan dilakukan oleh para perempuan. Saya tidak tahu apakah bisa dikaitkan dengan ini. Perempuan ini sulit sekali untuk melepaskan diri dari perkawinan yang sudah tidak baik ya, karena sebelum tahun 74 itu perempuan tuh kalau mau bercerai dia harus datang ke pengadilan agama, tetapi laki-laki sebelum tahun 74 ya cukup datang mencatatkan perceraiannya ke kantor urusan agama. Dulu itu sebelum tahun 74 perceraian itu bisa diselesaikan di kantor urusan agama saja, karena sifatnya bukan mengurus proses persidangan perceraian, tapi lebih pada mencatatkan perceraian. Kalau perempuan harus datang ke pengadilan, karena perempuan tidak harus melibatkan orang lain. Nah, orang lain ini adalah hakim gitu. Jadi dia tidak bisa, saya ceraikan kamu suamiku gitu kan, tapi dia harus meminta gitu kan suaminya untuk menceraikan dia. Makanya kan follow gitu kan, meminta diceraikan. Nah, dulu ketika itu diterapkan, para perempuan itu sulit gitu, dan untuk datang ke pengadilan itu sangat sulit. Sehingga kemudian ada yang menarik ini, perempuan ini pada masa dulu ya, pada masa penjajahan ya, di Demak itu
apa namanya itu ada fenomena yang apa namanya direcord oleh Pfeiffer di dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Belanda, tapi kemudian diterjemahkan oleh apa namanya penerjemah dari UI, bahwa di Demak itu banyak perempuan yang mencoba lari dari pernikahannya itu dengan mengatakan dia sudah melakukan ridah, gitu. Karena mereka memahami bahwa ridah ini merupakan alasan yang paling apa ya namanya bisa apa ya alasan apa namanya bombastis ya atau apa gitu yang bisa membuat mereka itu terpisahkan itu dari suaminya melalui perceraian. Karena ketika dia mengatakan saya melakukan ridah, itu ridahnya tidak harus bil fi'li tapi bil qaul aja, dengan mengatakan itu dianggap sebagai sebuah praktek ridah dari seorang perempuan dan it worked well gitu. Jadi strategi itu apa namanya bekerja dengan baik ya, dan para hakim sering sampai kemudian keluar circular letter dari Bupati Demak pada masa itu untuk perempuan itu tidak bermain-main dengan ridah. Gitu. Nah ini saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan mohon maaf tadi mungkin Mas Dani lebih memahami dari saya tentang apa namanya tadi tentang mahar yang diterapkan di mana itu di Irak itu. Terkait yang kedua saya tidak mau panjang lebar ya, tapi saya mungkin sepakat dengan Prof. Eka bahwa harus ada ya pemahaman yang baik ya relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga, harus ada mawaddah rahmah gitu kan, ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau saya sih saya tidak tahu, mungkin Mas Daniel yang paham sekali ya. Kalau saya itu selama ini ini dari sisi istilah ya Prof. Eka ya. Kan sering kita sakinah mawaddah warahmah. Kalau saya kalau memahami sakinah itu kata sifat ya Mas Daniel ya. Jadi pernikahan itu harus sakinah gitu kan. Sakinah itu tenang, damai, dan untuk mencapai kedamaian itu ada mawaddah dan rahmah gitu kan. Jadi istilah samawa itu menurut saya dalam sisi bahasa itu kurang pas. Dan apa yang dimaksud sakinah? Saya memahaminya Prof. Eka, sakinah itu beda dengan itminan atau tumakninah gitu ya. Saya membaca beberapa tulisan bahwa sakinah ini sebuah apa namanya tenang ini sebuah keadaan di mana apa namanya stabilitas mungkin ya secara emosi gitu ya Prof. Ya terjadi bukan selalu ada gitu loh Prof. Eka. Gitu. Jadi misalnya perahu pasti ada, makanya kan ada bahtera apa namanya gelombang rumah tangga ya, perahu yang goyang tapi kemudian bisa tenang gitu kan. Jadi beda kalau tumakninah itu selalu memang tumakninah adem ayem gitu. Makanya yang dipakai bukan untuk tumakninah ya di dalam pernikahan, tapi sakinah gitu ya, karena memang akan selalu ada goncangan-goncangan, tapi goncangan ini bagaimana dengan stabil dan rohmah bisa kemudian stabil lagi gitu. Stabil. Jadi itu konsep sakinah. Jadi memang yang paling penting mungkin bukan di sakinahnya itu, tetapi pada mawaddah dan rahmah. Mawaddah warahmah. Mawaddah dan rahmah, kasih sayang, menghormati, saling menghormati, cinta dan lain sebagainya. Saya bukan psikologi pernikahan ya, tapi saya memahaminya seperti itu. Jadi mawaddah dan rahmah itu yang harus ada, dan kemudian mawaddah dan rahmah itu akan menciptakan ketenangan, kondisi stabil, rumah tangga yang sakinah gitu, yang tenang. Jadi bukan sakinah terus nggak bisa gitu. Setiap hari pasti ada, tetapi yang dibutuhkan adalah karena ada penghormatan, rasa kasih, rasa cinta, maka akan mengembalikan keadaan rumah tangga kepada keadaan yang semula. Jadi sakinah ini yang semula. Jadi nanti ada goncangan harus kembali pada semula. Lagi. Dan saya memahaminya mawaddah dan rahmah itu, dan saya dan bisakah ini untuk ini Prois untuk apa namanya membuat relasi yang lebih setara ya, karena kadang-kadang atas nama romantisme sebenarnya terjadi subordinasi. Misalnya begini, untuk menaruh nasi, mencentong nasi itu tidak boleh laki-laki, harus perempuan, seolah-olah itu ekspresi romantisme, tapi secara tidak langsung kan kondisi perempuan dan laki-laki yang kemudian sama-sama bekerja gitu kan, masing-masing ya, model masing-masing, pengalamannya berbeda-beda. Jadi makanya kalau kita berbicara gender ya, saya memahaminya kalau di satu tempat, tetapi yang tidak prinsip ya. Kalau di satu tempat misalnya ya, saya misalnya di kampung saya misalnya, ada pemahaman di masyarakat kalau laki-laki itu menyapu di halaman itu akan diomongin gitu loh Prof. Eka, misalnya kan gitu.
Nah, ya daripada dia diomongin nyapu, mendingan dia suruh saya nyetrika di dalam rumah, kan begitu, saya nyapu kan gitu. Jadi disesuaikan kalau memang itu masih berlaku di dalam masyarakat. Jadi tidak perlu dipaksakan, oh harus sama, pokoknya di tempat lain teman saya menyapu tuh suaminya, tapi di kampung saya kalau laki-laki menyapu itu akan dihujat orang, dianggap apa misalnya. Nah, bagi saya itu kan tidak prinsip gitu. Maka menurut saya itu disesuaikan dengan lokal, nilai lokal yang ada bagi saya, menurut saya tidak perlu disamakan apa gitu, daripada repot ya tetap dia bekerja tapi di rumah nyuci piring gitu Mas Daniel ya kan ya tetangga gitu kan, dikasih pekerjaan nyetrika yang nggak kelihatan, saya menyapu gitu misalnya, kan itu tidak prinsip. Nah kayak tadi apa namanya, melayani suami seperti apa, menurut saya akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, tapi prinsipnya memang saling menghargai. Kalau bagi saya ya, ini lagi-lagi bukan psikolog pernikahan, Kawinan, keluarga ya, perkawinan, tapi misalnya saya dengan suami ya di rumah betul-betul, mohon maaf ya, saling membantu, bahkan saya bisa apa namanya, cukup mengatakan ambilin minum dong ya gitu, nggak ada masalah banget gitu kan, dan dia dengan senang hati. Saya misalnya lagi kemarin aja 2 hari lalu presentasi, saya cuma ngasih tanda tangan saya begini Prof Eka, dia turun gitu mencarikan tanda, dia lagi ketik gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Apa namanya? Tapi itu tergantung watak apa namanya, keluarga. ya berbeda-beda ya antara satu yang lain. Juga saling menghargai ya, menghargai yang dari awal, dari pertama ya, betul. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini, betul. Iya, betul. Ya, terima kasih, Prof. Is. Iya, iya, betul. Nanti perlu ada sesi tersendiri kayaknya. Tapi saya ingin menekankan begini, kalau dulu di dalam kajian sosiologis, antropologis itu kan public man, private woman itu dominan sekali ya, terutama kajian-kajian sosial ya, public man, private woman. Jadi public itu memang wilayahnya laki-laki dan private itu wilayah perempuan. Tapi kan kemudian terjadi perubahan sosial yang luar biasa ya, yang kemudian kita melihat sektor-sektor publik kan juga dimasuki oleh perempuan. Salah satunya karena mengakses keterbukaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi ya, yang kemudian membuat perempuan memiliki kemampuan, kapabilitas dan sebagainya, kesempatan ya kan, yang menjadi prasyarat mereka untuk berkecimpung di ruang publik. Jadi akhirnya yang terjadi public and private woman itu ya yang terjadi. Pada saat yang sama perempuan itu kan udah dari private masuk ke publik, tapi yang laki-lakinya masih tetap public man ya dalam hal ini, sehingga saya melihat bahwa dari relasi yang awalnya asimetris ke relasi yang asimetris lainnya, public dan private woman tapi tetap public man. Nah ini yang kemudian bagi keluarga-keluarga yang laki-laki dan perempuan suami istri bekerja kadang-kadang memicu persoalan kalau tidak dimediasi dalam sebuah komunikasi yang bagus ya. Jadi itu beberapa problem. Karena kalau kita lihat dari kasus-kasus perceraian, kalau untuk konteks Aceh itu data yang ada itu banyak sekali yang terkait dengan persoalan ekonomi gitu ya. Jadi kembali ke masalah income, dan kalau kita lihat relasi dalam keluarga itu kan setidaknya ditentukan oleh 2 hal kalau dari riset yang sudah ada ya. Yang pertama adalah pekerjaan dari laki-laki atau perempuan, yang kedua kepemilikan aset. Jadi itu menentukan bagaimana siapa yang subordinasi, dominasi dalam hal interaksi dan relasi keluarga atau relasi kuasa dalam keluarga itu sangat menentukan. Jadi itu barangkali ya sebenarnya prinsip keseimbangan ya, prinsip keseimbangan itu yang perlu kita munculkan ya, kampanyekan dalam konteks moderasi dalam beragama, dan di dalam Islam kan memang ada pijakan-pijakan yang sangat kuat karena syariah itu sendiri kan juga prinsipnya basisnya kan keadilan. Banyak sekali masukan-masukan dan pengetahuan berharga bagi kita, tapi tadi Prof. Is kan memberikan penggambaran bahwa sebenarnya hukum adalah alternatif terakhir ya. Katakanlah kalau persentasenya 30%. Jadi ada banyak jalur dan strategi yang lain ya. Barangkali nanti kita juga perlu belajar psikologi pernikahan, Prof. Is ya, sebagai salah satu upaya untuk mengajukan ide-ide bagaimana konsep kesetaraan dalam keluarga itu terjadi. Kenapa keluarga kemudian menjadi
menjadi pokok bahasan ketika kita bicara kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, karena bagi masyarakat Muslim keluarga itu adalah bagian yang sangat penting. Sementara di sisi lain kontestasi yang terjadi juga keluarga dianggap sebagai site of discrimination, site of oppression, ya, tempat opresi dan diskriminasi itu terjadi. Makanya perlu kita bahas, dan banyak sekali masukan berharga tadi, ada konsep mahabbah juga, intimacy, ya, mawaddah dan sebagainya. Dan Al-Quran juga mempunyai bahasa antara minkum, ya, ketika berbicara relasi ini, konsensus dan kesepakatan itu menjadi penting juga. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas, bahwa ada upaya yang harus dilakukan, yaitu mereview, ya, aturan-aturan yang sudah ada, melakukan harmonisasi, dan kemudian membuat bagaimana proses taknin, pembuatan undang-undang, pembuatan kanun itu memiliki sebuah proses yang baku, termasuk bisa memperhatikan, ya, mempertimbangkan lintas disiplin ilmu dalam hal ini, dan juga supaya perspektif yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam hal ini, katakanlah hakim, katakanlah kecil, kepala desa dan sebagainya, itu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang sensitivitas gender, ya, dan kemudian bagaimana bisa mendekonstruksi nilai-nilai patriarki dalam adat dan tradisi, sehingga nilai-nilai keadilan itu yang lebih muncul, karena dua-duanya ada di sana. Barangkali ada hal-hal yang lain yang nanti akan sangat spesifik keluarga per keluarga, barangkali sebagian merasa perjanjian pranikah dan sebagainya, tapi intinya itu adalah sesuatu yang diskursif, ya, cair, tetapi yang kita tawarkan adalah bahwa bagaimana kampanye-kampanye yang nanti dilakukan oleh LAPSA itu betul-betul memberi kesempatan kedua belah pihak, ya, laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan keadilan dan kesetaraan yang sewajarnya, yang seluas-luasnya, yang merupakan bagian dari hak asasi kita semua. Itu dari saya sebagai penutup, Bapak Ibu, dan pastinya banyak sekali yang masih tersisa dalam hati kita semua. Sebelum saya akhiri, saya memberikan kesempatan kepada Prof. Ois untuk memberikan closing statement-nya. Barangkali ada sebuah pesan pamungkas yang ingin disampaikan. Silakan, Prof. Ois. Ya, terima kasih. Sebenarnya mungkin tadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan merupakan closing statement saya sebenarnya, ya. Jadi menurut saya mungkin untuk konteks aja dan secara khusus untuk nasional secara umum, bahwa pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel dan juga saya sampaikan, bahwa kita memang pertama perlu melakukan review terhadap beberapa ketentuan. Jadi kita, menurut saya, tidak perlu banyak-banyak membuat peraturan perundang-undangan. Seperti kita sekarang kan juga punya undang-undang ketahanan keluarga, gitu kan, draft undang-undang ketahanan keluarga yang nanti saya akan diskusikan di tanggal 4 November. Dan itu sebenarnya ketika saya cermati, itu pasal-pasal yang sebenarnya ada juga di Undang-Undang 174, di Pengurus Utama Anjen dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah mereview beberapa ketentuan yang ada, dan itu ketentuannya, undang-undangnya sudah dipahami. Itu satu. Kedua, mungkin kita perlu memahami dengan baik, ya, dalam praktek keadilan dalam memecahkan permasalahan itu apa konsep maslahah dan mafsadah. Gitu. Maslahah itu jangan short term maslahah. Gitu. Jadi saya membahasakan ada maslahah tapi dalam untuk jangka pendek gitu. Jadi yang dilihat oleh mata ini kayaknya maslahah, padahal ada mafsadah gitu kan di belakangnya. Jadi harus long term maslahah, gitu, long term maslahah. Kemudian melihat berkaca pada beberapa negara Muslim lain untuk melakukan perubahan, karena Maroko sendiri terkait dengan Undang-Undang Keluarga Mudawanah 2004 itu 600-an pasal. Nah, kita kompilasi bersama hanya beberapa pasal. Memang dalam beberapa hal itu sangat menguntungkan, ya, ketika kita tidak punya banyak pasal karena ijtihad terbuka. Tetapi jika para hakimnya progresif, jadi ijtihadnya jatuhnya memberikan perlindungan pada perempuan. Tapi ketika ijtihadnya malah ijtihad kepada sesuatu yang memang merugikan perempuan, itu kan jadi masalah. Itu mungkin, ya, closing remark saya, statement saya. Tapi saya mau menambahkan terkait dengan yang tadi Mbak Nurul Fikriyah itu, saya lupa, ya, tentang Maroko. Jadi mungkin Mbak Nurul Fikriyah itu bukan berarti mahar 20 juta misalnya dibagi 2, 10 juta di awal, 10 juta di akhir. Kalau di Maroko itu ada mahar muqaddam dan muakhar itu justru 2 kali lipat, ya, toh Pak Daniel. Jadi bukan itu, kalau yang kedua itu malah menguntungkan. Jadi kalau yang pertama 20 juta dibagi 2, ya mendingan cepat supaya dapat mahar gitu kan, apalagi kalau suaminya sudah tidak baik-baik saja. Jadi memang tadi saya lupa menyampaikan yang Maroko karena saya tadi fokus pada Irak. Terima kasih banyak Prof. Eka. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini banyak hal yang perlu disampaikan tapi waktu terbatas, kita harus terburu-buru juga bicaranya. Terima kasih. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penambahan poin dari Prof. Is untuk meng-highlight apa yang sebenarnya sudah disampaikan, bahwa
pertimbangan maslahah dan mafsadah itu jangan jangka pendek ya. Jadi betul-betul Iya. melihatnya itu maslahah yang betul-betul maslahah gitu ya, bukan maslahah sesaat. Dan juga best practice dari negara lain perlu dijadikan sebagai sebuah inspirasi ya. Salah satunya yang paling sering disebut tadi yang dianggap relatif progresif adalah marufah. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik, diskusi yang sangat produktif menurut saya karena memang yang berbicara adalah ahlinya. Jadi begitu mengalir ya. Dan saya kalau bicara keluarga itu salah satu yang sering saya kutip itu kata-kata Prof. Alyasa itu beliau mengatakan bahwa keluarga itu bukan masalah hak dan kewajiban tetapi juga tanggung jawab dan pengorbanan. Dan yang membuat seseorang bertahan itu adalah kesetiaan katanya ya. Jadi hal-hal yang di luar diskusi hukum itu tadi yang perlu juga dihadirkan untuk keluarga sehingga keluarga itu menjadi tempat yang aman, nyaman bagi siapapun terutama sekali bagi perempuan dan anak yang selama ini dianggap bagian dari kelompok rentan. Jadi itu saya sangat senang bisa memfasilitasi dan mohon maaf kalau kadang-kadang memotong pembicaraan dan juga tidak bisa mengakomodir ya semua yang ingin berikan tanggapan dan pertanyaan. Semoga diskusi kita memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk semua, kepada narasumber yang hebat, kepada para peserta dan kepada panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.